Anwar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Cegah stunting, relawan di Lombok Tengah berbagi makanan bergizi kepada warga kurang mampu. Mengganggu kenyamanan masyarakat, polisi di Lombok Timur merazia dan menyita puluhan motor berknalpot bising. Tingkatkan kunjungan dan rayakan kemerdekaan. Warga di Lombok Barat ajak wisatawan lomba tarik tambang. Seorang pemuda berinisial WS asal Kecamatan Batu Layar diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena diduga mengedarkan narkoba di tempat hiburan malam di kawasan wisata Senggigi. Tersangka ditangkap di rumah kontrakannya di Dusun Batu Bolong, Desa Senggigi saat hendak berangkat bekerja di salah satu tempat hiburan malam. Polisi menyita 12 butir ekstasi, sabu-sabu 1,03 gram, ponsel, dan tas pinggang sebagai barang bukti kejahatan. Penangkapan tersangka atas informasi masyarakat yang curiga pelaku kerap menjajakan narkoba di kawasan wisata. Kemudian setelah kami amankan yang bersangkutan, kemudian kami lakukan penggeledahan terhadap badan, terhadap rumah maupun kendaraan yang digunakan. Kami berhasil mendapatkan barang bukti narkotika yang disimpan di dalam di bawah jok sepeda motor atau kendaraan yang digunakan sehari-hari oleh terduga pelaku. Tersangka mengaku hanya membantu menjualkan barang haram milik temannya dengan keuntungan Rp100.000 per butirnya. Kasih kamu mau kemana aja? Kamu apa ini? Biasanya dibawa ke kerja. Tempat kerja ya? Jual di sana berarti dijual lagi. Ada keuntungan yang diperoleh di sana? Terus jualan Rp100.000 per dalam distribusi. Atas ulahnya tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 6 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Puluhan petugas Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Timur menggelar razia motor berknalpot bising di sejumlah lokasi berkumpul anak muda di jalan protokol sekitar Kota Selong pada Senin malam. Operasi tersebut digelar atas permintaan masyarakat yang tidak nyaman akibat maraknya motor berknalpot bising dan kerap kebut-kebutan pada jam istirahat warga. Dalam razia tersebut, polisi menyita puluhan motor berknalpot racing dan juga tidak memasang plat nomor kendaraannya. Meski tidak dikenai tilang, polisi meminta pemilik kendaraan merusak knalpot yang bising dan menggantinya dengan yang standar. Petugas juga meminta orang tua para pemilik motor datang saat mengambil kendaraannya. Di seputaran Selong juga kita laksanakan penertiban karena ini cukup meresahkan bagi warga masyarakat Lombok Timur, di mana knalpot brong ini dapat dikategorikan knalpot yang tidak ramah lingkungan karena suaranya yang besar. Maka dari itu kita melaksanakan penertiban, mungkin kurang lebih ada 115-an kendaraan yang telah kita tertibkan dan langsung kita tukarkan dengan knalpot yang standar. Ya, kenapa anaknya, Bu? Katanya dia mau pergi ngopi ke taman. Terus motornya diambil sama Pak Kapolsek karena pakai knalpot brong. Terus harapan saya semoga anak saya bisa berubah dengan kejadian ini dan bisa tidak pakai knalpot brong lagi. Semoga. Ibu sebelumnya pernah ingatkan nggak? Sering dikasih nasihat di rumah, tidak usah pakai knalpot yang itu, tapi tidak mau didengar. Kendaraan boleh dibawa pulang setelah pemilik kendaraan dan orang tuanya menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.
Puluhan warga lintas agama menggelar lomba gerak jalan santai yang diinisiasi oleh kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Para peserta terdiri dari para pegawai dan warga perwakilan lintas agama serta tokoh masyarakat di seluruh kabupaten di NTB. Gerak jalan santai digelar dari halaman kantor Kementerian Agama di Jalan Udayana dan finish di tempat yang sama setelah mengitari sejumlah jalan protokol di Kota Mataram. Selain untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan, acara gerak jalan santai juga untuk memupuk rasa solidaritas dan kerukunan antar warga yang telah terjalin. Diharapkan memang kebersamaan ini harus menjadi topik dan pusat perhatian kita supaya kita bisa menjalankan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Dan kalau di suatu tempat itu terjadi kerusuhan, tidak terjadi persatuan, ini akan merepotkan pembangunan juga, tidak akan berjalan. Nah, kegiatan ini adalah mempersatukan semua agama, semua ras untuk kita bersama-sama bergerak untuk membangun NTB. Kita jalan kerukunan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-40 dan alhamdulillah hari ini semua Forkopimda hadir luar biasa, termasuk Polda, semua PJU-nya dihadirkan. Ini artinya bahwa kerukunan umat beragama di Nusa Tenggara Barat ini tugas ke semua kita, bukan hanya tugas Kementerian Agama, tapi semua pemangku kebijakan, dan kami yakin salah satu upaya adalah bagaimana kemudian mempersatukan umat. Kemajuan NTB ini tergantung umatnya sejahtera apa tidak. Selain membawa pesan toleransi dalam keberagaman, kegiatan itu juga sebagai ruang perjumpaan untuk terus memupuk toleransi dan persatuan antar umat dalam mengisi kemerdekaan. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Ragam cara merayakan HUT Kemerdekaan warga Dusun Dasan Tebu Desa Obe Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat menggelar aneka lomba tradisional di pematang persawahan. Salah satu yang ramai diikuti warga adalah lomba usung bakul dengan peserta dari seluruh jenjang usia. Meski terlihat sederhana, namun para peserta lomba cukup sulit mencapai garis finish karena bakul terjatuh di tiup angin sehingga mengundang gelak tawa penonton. Selain usung bakul, panitia juga menggelar lomba makan biskuit, balap karung, dan sepak bola sarung yang antusias diikuti warga. Banyak sekali tujuan lomba kita pakai di sini. Ayas harus semangat 45 karena sebelum mulai lomba-lomba ini banyak sekali teman-teman atau adik-adik itu yang antusias sekali, bahkan masyarakat pemuda maupun pemudi maupun yang tua-tua itu semangat sekali. Ya seru, ini lomba tiap tahun kita lakukan di sini, Maulid 17-an tetap kita lakukan di sini, dan ina-ina anak-anak yang kecil juga ikut serta untuk meramaikan saja ya, syukur-syukur dapat juara. Selain menjadi ajang silaturahmi antar warga, lomba juga digelar untuk mengajak warga melestarikan permainan tradisional yang jarang dimainkan oleh generasi muda saat ini. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan.